wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kamu yang lagi dengerin podcast ini. Aku Dia Syifa Nurul, berasal dari SMP IT THBS Bontang. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, di podcast kali ini, aku bakal ngebahas tentang chemistry atau kimia. Nah, menurut teman-teman, kimia itu apa sih? Nah, mungkin menurut teman-teman, kimia itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan bom atau bahan berbahaya lainnya kan? Tapi faktanya, kimia itu merupakan bagian dari IPA yang fokus membahas tentang sifat, struktur, perubahan energi, perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Sebagian besar ilmu kimia merupakan ilmu percobaan, dan sebagian besar pengetahuannya diperoleh dari hasil uji coba di ruang laboratorium. Dalam eksistensinya sebagai ilmu percobaan, kimia selalu mengalami perkembangan dan menyuguhkan penemuan-penemuan baru itu dari hasil teori percobaan yang dilakukan di laboratorium. Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi, kimia juga selalu menyuguhkan penemuan-penemuan baru itu dalam berbagai produk yang dihasilkannya. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat luas terhadap bahan kimia? Yuk kita bahas sama-sama. Ketika berbicara tentang bahan kimia, ternyata kebanyakan orang berbeda pandangan dengan apa yang sama ini dipandang oleh para saintis loh. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Royal Society of Chemistry di Inggris, mungkin kata bahan kimia dilakukan hampir setiap hari sebagai perwakilan dari bahan-bahan berbahaya yang berpotensi bahaya. Di bawah 20% masyarakat berpandangan bahwa semua bahan kimia berbahaya, sedangkan 60% masyarakat setuju bahwa segala sesuatu dihasilkan dari bahan-bahan kimia. Ternyata masyarakat tidak terlalu menganggap negatif tentang bahan kimia. Secara statistik mereka netral, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak mendapatkan informasi cukup tentang penggunaan bahan kimia pada industri, termasuk industri makanan, dan itu cukup membuat mereka tidak nyaman. Mungkin juga sebagian pandangan masyarakat terhadap kimia sangat buruk, seperti reaksi dari kimia yang dianggap menghasilkan zat-zat berbahaya, atau mungkin dampaknya bisa menyebabkan keracunan, iritasi, luka bakar, dan lain-lain. Tapi faktanya, kimia tak hanya memiliki dampak negatif seperti tadi loh guys. Kimia juga memiliki dampak positif. Contoh kecilnya dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari, seperti nasi yang basi, susu yang diolah menjadi keju, dan petasan yang meledak. Tak hanya itu, kimia juga berperan dalam menyelesaikan masalah global. Masalah global ialah masalah yang ditemukan di seluruh dunia. Contohnya seperti bahan bakar, teknologi biogas, dan program langit biru. Kimia juga memiliki peranan di berbagai bidang, seperti di bidang kesehatan. Kimia berperan sebagai penemuan senyawa anti kanker baru, penemuan bahan pengawet makanan yang aman, dan penemuan sel bahan bakar. Selain itu, dalam bidang industri, kimia juga berperan untuk membuat mesin yang besar untuk meningkatkan kebutuhan dan produksi suatu industri, misalnya dalam pembuatan pakaian, kain, warna, dan lain sebagainya. Jadi guys, kimia tak selalu hanya tentang bahan-bahan berbahaya, bom, dan sejenisnya, dan sebagainya. Tapi kimia juga telah terbukti memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Kimia juga membantu kita mengubah sesuatu yang fana menjadi realitas seperti plastik, LCD, dan radiasi. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa kimia tak selalu berbahaya, tapi juga kimia memiliki jutaan dampak positif yang bermanfaat bagi hidup kita, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tak akan pernah luput dari yang namanya kimia. Kimia juga membantu kita untuk mengubah sesuatu yang fana menjadi realitas. Nah, itu dia tadi serangkaian manfaat dari kimia yang tak hanya berdampak negatif, tapi juga berdampak positif. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Dia Syifa, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.
Terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.